Di sebuah kebun jagung, seorang bapak-bapak yang sedang bekerja tiba-tiba dihampiri oleh istrinya. Pak, Bapak, Ada apa toh bu? Kok tumben-tumbenan ibu itu nyusulin bapak ke kebun? ini loh Pak, Ibu mau ngasih kabar gembira. Wah, kabar gembira apa itu bu? Buruan kasih tahu dong, jangan bikin bapak itu penasaran. Pak, akhirnya Ibu positif hamil. Hah? Ibu positif hamil? Ibu yang bener dong, jangan bercanda ini. Beneran lah Pak, ini loh Ibu punya surat keterangan kalau Ibu itu positif hamil. Soalnya Ibu juga tadi udah periksa ke bidan Pak. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita itu menunggu, ibu akhirnya bisa hamil juga. Betul Pak, Ibu seneng banget. Setelah bertahun-tahun kita nggak dikasih momongan, akhirnya Ibu bisa hamil Pak. Bener banget bu, bapak juga seneng banget. Kita harus kasih tahu keluarga besar bu, supaya nanti semuanya itu pada tahu. Tenang aja Pak, udah Ibu kasih tahu semuanya. Bahkan para warga juga loh. Wih, ibu kerja banget ngasih taunya. Iya dong Pak, semuanya harus tahu kalau sekarang Ibu bisa hamil. Soalnya sebel aja gitu, selama ini kan Ibu suka disindir-sindir, gak hamil-hamil dan gak punya anak. Ya juga sih bu, bapak juga sering ditanyain kapan punya anak. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang kan ibu itu sudah hamil. Tapi seharusnya ibu tuh kan jangan nyusulin bapak ke kebun. Nanti ibu kecapean, kalau kandungan ibu itu kenapa-kenapa gimana coba? Gak apa-apa Pak, lagian kan jarak dari rumah ke kebun kan gak terlalu jauh. Tetap aja bu, bapak itu khawatir. Apalagi kan ini kehamilan ibu yang pertama. Jadi ya bapak itu nggak mau sampai ibu itu kenapa-kenapa. Udahlah yuk, kalau gitu ibu bapak anterin pulang. Aduh, enaknya hamil bisa diperhatiin gini. Nggak hamil pun bapak itu udah perhatian sama ibu ya. Ibu ini gimana sih? Iya sih, tapi rasanya beda aja gitu perhatian ketika Ibu hamil. Pak Dava pun mengantarkan istrinya pulang. Nah, ibu itu istirahat dulu ya. Jangan banyak kegiatan. Nanti ibu itu kecapean loh. Iya Pak, siap. Duh Pak, tapi Ibu kepengen banget nih makan bakso. Beliin dong Pak. Tapi bakso yang jumbo ya. Iya bu, siap. Ibu mau apa lagi nih? Biar sekalian bapak beliin. Wah, kesempatan nih. Aku bisa minta apa aja. Loh, malah ngelamun. Bu, ini ibu mau apa lagi? Biar nanti itu bisa sekalian gitu bapak beliin. Ibu mau martabak manis Pak. Rasa kacang dan juga coklat. Sama es dawetnya ya Pak. Oke deh bu, kalau gitu tunggu sebentar ya. Bapak beliin dulu bakso, martabak, sama es dawetnya. Oke deh Pak, makasih loh udah mau beliin Ibu. Iya dong, untuk istri tercinta yang lagi hamil, apa sih yang enggak? Pak Dava pun dengan bersemangat membelikan apa yang istrinya mau. Ternyata hamil itu bisa sangat membahagiakan ya. Andai aja dari dulu aku bisa hamil, pasti deh aku bakal diperhatiin banget sama bapak. Dan kalau minta apa-apa pasti diturutin. Cetar, seorang anak tetangga tak sengaja memecahkan pot bunga milik Bu Indri. Kurang ajar banget ya. Tuh anak ngapain coba pakai acara mecahin pot bunga aku? Cika, kamu nih apa-apaan sih? Ngapain coba kamu mecahin pot bunga punya tante? Tante, aku nggak sengaja. Tadi aku abis dikejar sama kucing yang galak banget. Makanya nggak sengaja nyenggol pot bunga punya tante sampai jatuh dan pecah. Makanya kamu itu kalau main jangan sembarangan. Main aja loh sana di halaman rumah kamu. Ngapain kesini-sini? Mana ngomong kayak kidal kayak begitu. Kamu tuh diajarin gak sih ngomong R ke orang tua kamu? Diajarin kok tante. Cuma katanya emang aku tuh belum bisa ngomong L. Idih najis. Gak usah sok imut gitu deh. Mana muka kamu jelek banget. Lihat tuh mulut kamu mencong. Gigi kamu juga banyak yang hitam. Duh, jijik banget deh liatnya. Kamu itu nggak diurusin ya sama orang tua kamu. Tante kok ngomongnya jahat banget sih. Aku kan masih kecil tante. Jadi ya wajar aja kalau giginya pada hitam. Apalagi aku suka makan permen. Wajar dari mananya sih? Muka kamu aja mirip monyet. Enak aja. Aku nggak mirip monyet tante. Aku tuh mirip princess. Iya mirip princess monyet gitu maksudnya. Ih, Tante Indri tidak berperasaan.
Nggak boleh loh tante milip-milipin orang sama hewan. Boleh kok. Nyatanya tante bisa mirip-miripin kamu sama monyet. Soalnya kan emang kamu tuh mirip monyet. Jadi ya nggak ada salahnya dong. Jangan-jangan dulu ketika ibu kamu hamil ngidam monyet ya. Makanya pas kamu lahir dan besar mirip banget sama monyet. Tante, aku nggak mirip aku nggak mirip monyet tante. Ih, Tante Indli jahat. Aduh dudu, anak monyet lagi nangis nih. Kalau nangis tuh jangan di sini. Nangis aja sana di rumah kamu. Mau kamu tante pukul pakai sapu biar tahu rasa? Nggak mau tante. Kalau nggak mau pergi dari sini. Sana cepat pergi. Jeka langsung pulang ke rumahnya sambil menangis. Ibu. Loh nak, kamu kenapa toh? Pulang-pulang kok nangis? Jangan-jangan kamu dinakalin ya sama teman-teman kamu? Enggak bu, aku enggak dinakalin sama teman-teman aku. Loh, terus kamu tuh kenapa toh nak pulang-pulang nangis? Coba sini cerita sama ibu. Tadi ya bu, aku tuh lagi main sendiri. Terus tiba-tiba dikejar sama kucing nakal. Aku nggak sengaja mecahin pot bunga punya Tante Indli. Terus aku dimarahin. Padahal aku tuh udah minta maaf bu. Walah, jadi kamu tuh nangis karena dimarahin sama Tante Indri? Bukan bu, kalau itu sih aku ndak bakal nangis. Aku tuh nangis gara-gara Tante Indri ngehina fisik aku dan bilangin aku mirip monyet. Astagfirullahaladzim, kamu yang bener nak, kamu ndak ngarang cerita kan? Beneran bu, awalnya aku dibilang gak bisa ngomong L, terus aku dibilang jelek, mulutnya hitam, giginya hitam. Terus akhir-akhirnya aku dibilangin mirip monyet. Duh ya ampun, kok ada ya ibu-ibu yang menghina anak kecil? Sudah, kamu jangan nangis lagi. Besok ibu bakal temuin Tante Indri dan ngasih tahu kalau yang dia bilangin itu ndak baik. Jangan bu, nanti ibu juga dihina lagi. Soalnya aku juga udah bilangin sama Tante Indri kalau yang dia bilang itu ndak baik. Dia masih tetap aja bu menghina aku dan ngatain aku mirip monyet. Sudah, kamu tenang aja. Nanti kalau ibu yang bilang pasti didengerin kok sama Tante Indri. Tapi jujur, ibu bangga loh sama kamu. Udah berani ngomong kayak begitu sama Tante Indri. Iya dong bu, kan ibu selalu berpesan kalau misalnya ada orang yang salah, kita harus menegur dan bilangin supaya orang itu tidak terus-terusan berbuat salah. Bener banget nak. Pinter banget anak ibu ini. Ibu jadi makin bangga deh. Hehehe. Kalau ibu bangga beliin aku tas baru dong. Tas aku kan sudah rusak ibu. Sabar ya nak, nunggu ibu sama bapak panen. Setelah itu ibu janji bakal beliin kamu tas baru. Wah, yang bener ya bu. Aku pegang loh janji ibu itu. Keesokan harinya Bu Darmi pun menemui Bu Ijah. Permisi, assalamualaikum. Bu Indri. Waalaikumsalam. Ada Bu Darmi. Ada apa nih Bu Darmi? Pagi-pagi gini udah datang aja ke rumah saya. Ini loh Bu, saya mau minta tolong. Ibu itu jangan menghina fisik anak saya. Apalagi sampai ngatain anak saya itu mirip monyet. Aduh duduh, pasti anak ibu ngadu ya? Betul Bu, anak saya memang ngadu. Karena anak kecil mana coba Bu yang ndak cerita dan sedih sama ibunya kalau dikatain mirip monyet sama orang. Ya gimana Bu, anaknya ibu si Cika itu kan emang mirip monyet tahu. Ibu jujur deh sama saya, ketika ibu hamil si Cika itu, ibu ngidam monyet ya? Astagfirullahaladzim, Ibu Indri ini tidak bisa menjaga omongannya sama sekali ya. Jujur loh Bu, saya sakit hati dengernya. Anak saya itu ndak mirip monyet sama sekali. Aduh Bu, ngapain sakit hati? Orang kenyataannya gitu kok. Ibu bilang gak mirip monyet kan karena ibu itu ibunya yang udah ngelahirin. Hahaha. Kalau ibu itu jadi orang lain, pasti ibu juga bakal ngomongin kalau si Cika itu mirip monyet. Bu, cukup ya. Bu Indri ini sudah sangat keterlaluan. Bu, saya tuh bilang fakta. Kalau ibu gak percaya, tanya aja Bu sama orang-orang. Pasti mereka juga bakal bilang kalau anak ibu itu mirip monyet. Makanya ibu itu yang bener dong ngurus anak.
Karena ibu nggak becus, makanya deh anak ibu itu jadi jelek banget dan makin mirip sama monyet. Ibu ini benar-benar udah buat saya emosi. Asal ibu tahu ya, saya itu sudah ngurusin anak saya sebaik mungkin. Jadi ibu itu jangan asal ngomong kayak begitu. Punya mulut tuh dijaga, Bu. Astagfirullah, gregetan banget deh. Heh, ibu kira saya nggak bisa nampar balik apa ya? Rasain tuh. Dan denger ya Bu, yang saya bilang itu semuanya fakta. Jadi ibu tuh jangan malah tersinggung dong dan nampar saya. Kalau emang ibu tuh benar-benar ngurus anak dengan baik, anak ibu nggak bakal kayak begitu, jelek dan mirip banget sama monyet. Mana dekil, hitam, hidup lagi. Ih, najis. Duh, jadi emosi kan saya. Mana kerjaan rumah saya belum selesai lagi. Udahlah, saya mau balik masuk, mau nyuci baju. Bye. Duh ya ampun, kok ada ya orang seperti itu, asal ceplas-ceplos ngatain anak orang. Apalagi dia sampai bilang loh, kalau aku ndak pintar ngurus anak. Padahal dia ndak tahu menahu ngurus anak itu gimana. Dia aja belum punya anak, baru hamil sekarang. Tapi dengan enaknya dia asal ngatain. Duh Jan. Sore harinya, suaminya Bu Indri pun pulang dari kebun dan kebetulan lewat tepat di depan rumahnya Bu Darmi. Selamat sore Bu Darmi. Selamat sore Pak Dava. Loh, Bu Darmi ini kok tumben jutek ya? Jutek banget ini. Biasanya kalau disapa, nyapa balik dengan ramah. Gimana mau ramah? Orang istri bapak aja loh, kelakuannya buruk banget. Suka ngatain anak saya. Astagfirullahaladzim, emangnya istri saya itu ngatain anak ibu apa toh Bu? Saya itu nggak tahu, bahkan nggak tahu menahu tentang hal itu. Asal bapak tahu ya, istri Pak Dava itu sudah ngatain anak saya mirip monyet. Dia juga sampai bilang kalau saya itu ndak becus ngurus anak. Makanya anak saya nambah mirip monyet. Ya ampun, saya itu benar-benar minta maaf ya Bu. Tenang aja Bu, nanti saya itu bakal langsung kasih tahu istri saya supaya nggak menghina ataupun ngatain anak ibu lagi. Harus dong Pak, sebagai kepala rumah tangga, bapak itu harus memberikan nasihat kepada istri bapak yang sudah melakukan kesalahan. Ya Bu Darmi, siap. Tapi saya mohon ibu jangan membenci istri saya ya. Apalagi sekarang istri saya itu lagi hamil. Jujur saya itu malah mau minta tolong ke ibu buat ngasih tahu ke istri saya tentang apa tips-tips menjaga kehamilan supaya sehat. Duh, kalau itu ndak bisa Pak. Saya udah terlanjur sakit hati sama semua omongan istri bapak. Tanya aja tuh tips-tips sama orang lain, jangan sama saya. Iya deh Bu, nanti saya tanya sama bidan aja sekalian ya. Nah, itu ada bidan. Kenapa harus nanya sama saya coba? Ya siapa tahu kan ibu itu punya tips yang bagus gitu. Ibu itu kan sudah punya 2 anak dan punya banyak pengalaman. Astagfirullahaladzim, aku lupa lagi mau beliin daging ayam pesanan ibu. Bu Darmi, saya duluan ya. Soalnya saya itu baru inget, saya itu mau beliin daging ayam buat istri saya. Sekali lagi saya itu minta maaf ya atas perbuatan istri saya. Duh Jan, jangan bisa-bisanya ya Pak Dava yang baik dan juga ramah bisa punya istri kayak Bu Indri yang mulutnya tuh lemes banget ngatain anakku mirip monyet. Pokoknya aku ndak bakal maafin dia kalau dia ndak minta maaf sama aku. Saat di rumah Pak Dava. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya Bapak pulang juga. Bapak nggak lupa kan beliin ibu daging ayam? Enggak dong Bu, ini loh Bapak itu sudah belikan daging ayam. Makasih ya Pak. Kalau gitu ibu mau langsung goreng ya ini daging ayamnya. Soalnya ibu kepengen banget Pak makan daging ayam goreng. Iya sama-sama, tapi tunggu sebentar Bu. Ada yang mau Bapak omongin. Mau ngomong apa Pak? Jadi gini Bu, tadi kan Bapak sempat ketemu sama Bu Darmi. Terus dia itu bilang kalau ibu itu sudah ngatain dan menghina anaknya mirip sama monyet. Hadah, lemes banget sih itu mulutnya Bu Darmi. Ngapain coba pakai acara ngomong ke Bapak segala? Heh, ya nggak boleh gitulah Bu. Ibu tuh nggak seharusnya ngatain anak orang kayak begitu. Dan juga kan ibu ini lagi hamil loh. Pamali loh Bu. Bapak itu mohon ya, ibu itu jangan ngatain anaknya Bu Darmi mirip monyet. Ataupun bawa-bawa fisik yang lainnya. Tapi ibu tuh bilang fakta Pak. Anaknya Bu Darmi itu emang mirip banget sama monyet. Apalagi fisiknya tuh jelek banget. Hahaha. Astagfirullahaladzim Bu. Cukup ya Bu. Bapak itu nggak mau denger ibu itu ngomong kayak gini lagi.
Dan ibu juga itu harus minta maaf sama Bu Darmi. Ide, ngapain ibu minta maaf? Orang ibu nggak salah. Udahlah, bapak nih nggak usah bikin bete. Bapak mau ibu stres, terus kandungan ibu kenapa-napa gara-gara bapak bikin bete. Bapak itu nggak bermaksud seperti itu, Bu. Bapak itu cuma ngomongin yang bener. He pak, dengan bapak ngomong kayak begitu, itu bikin ibu bete banget tau nggak? Udahlah minggir-minggir, ibu mau goreng ayam dulu. Keesokan harinya saat di warung. Bu, beliin permen lollipop itu dong, aku kepengen banget. Jangan nak, gigi kamu itu loh udah pada hitam-hitam dan juga bolong-bolong. Nanti kalau kamu makan permen lollipop, yang ada gigi kamu itu bakal makin parah. Kamu mau apa ndak punya gigi? Nggak mau sih bu, tapi aku lagi pengen banget bu. Sekali ini aja ya bu, habis itu aku ndak bakal minta beliin permen lollipop lagi. Halah, omongan kamu itu ndak bisa dipercaya. Giliran nanti udah dibeliin, pasti besoknya minta beliin lagi yang lain. Ibu nih kok ndak percaya sih? Please lah bu, beliin aku permen lollipop sekali lagi. Sekali aja. Aku mohon ya bu. Ibu bilang ndak ya nak, kamu tuh jangan ngeyel. Tiba-tiba Bu Darmi dan Cika dihampiri oleh Bu Indri. Ada Bu Darmi dan Cika. Ya ampun Cika, kamu makin hari makin mirip monyet aja sih. Mana kulit kamu itu loh kayak areng. Tante, aku tuh ndak mirip monyet. Kulit aku juga ndak sehitam alang. Bu, Tante Indri dat ngomong kayak begitu. Idih, cengeng banget sih jadi anak. Bu Darmi, ajarin dong itu si Cika. Jangan jadi anak cengeng. Baru juga dibilangin kayak begitu, udah nangis aja. Bu Indri, ibu itu ndak bisa berhenti apa yang ngatain anak saya mirip monyet. Apalagi sampai bilang kulit anak saya tuh kayak arang. Astagfirullah Bu Indri, Bu Indri. Santai aja kali Bu Darmi, gak usah ngegas gitu kalau ngomong. Gimana saya ndak ngegas? Ibu Indri loh, dari kemarin-kemarin suka banget ngehina dan ngatain anak saya mirip monyet. Segala fisik dan kulit juga dihina-hina lagi. Anak saya loh bu sampai nangis-nangis gara-gara ibu hina dan ibu katain monyet. Ibu itu ndak punya hati sama sekali apa ya? Bu, saya tuh udah jelasin ya dari awal, saya tuh bukan menghina atau ngatain. Saya itu cuma bilang fakta. Dan kalau saran saya ya bu, ibu tuh ajakin aja tuh anak ibu operasi supaya nggak mirip monyet lagi. Kurang ajar, berani-beraninya ya Bu Indri ngomong kayak begitu. Memang benar-benar harus dikasih pelajaran manusia kayak Bu Indri ini. Bu, sudah, jangan malah bertengkar sama Tante Indri. Aku takut nanti ibu kenapa-napa. Udah yuk Bu, mending kita pulang aja. Duna, tapi ibu ndak terima. Kamu selalu dikatain monyet sama nih orang. Aku juga ndak terima Bu. Tapi nanti kalau sampai bertengkar, aku takut malah terjadi masalah yang lebih besar. Udah yuk Bu, kita pulang saja. Ya sudah, kita pulang aja. Awas aja ya Bu Indri. Bakal saya kasih pelajaran buat Bu Indri lain kali. Aduh, iya ya Bu, saya tunggu ya pelajarannya. Hahaha. Bu Indri pun terus-terusan menghina anaknya Bu Darmi. Bahkan hingga kandungannya sudah besar, ia tetap melakukan hal tersebut. Alhamdulillah, gak kerasa ya Bu. Usia kandungan ibu itu sudah 9 bulan aja. Sebentar lagi ibu itu akan melahirkan. Dan kita itu bisa gendong anak kita Bu. Iya Pak, bener banget. Ibu gak sabar banget deh. Oh iya Pak, nanti anak kita mau dikasih nama apa Pak? Kalau cowok kita kasih nama Bayu Pradana aja ya Bu. Tapi kalau cewek kita bisa kasih nama Salsa Diningrat. Gimana? Bagus gak? Wah, bagus Pak. Bapaknya udah dapet nama aja sih yang bagus-bagus. Iya dong Bu. Gini-gini bapak itu sudah nyari nama untuk anak kita. Iya deh. Oh iya, ngomong-ngomong bapak kepengennya anak cewek atau anak cowok nih Pak? Sedekasihnya aja Bu. Kalau anak cewek ya alhamdulillah. Kalau anak cowok ya juga alhamdulillah. Yang penting kita itu bisa punya anak Bu. Bapak nih kok pasrah banget sih kayaknya. Pasrah aja Bu, tapi kita juga harus bersyukur. Iya deh, si paling bersyukur. Duh ya ampun, ada Cika tuh. Cika, kamu ngapain main sendirian? Jangan-jangan kamu dijauhin ya sama teman-teman kamu gara-gara kamu mirip monyet. Hahaha. Tante Indri ini kenapa sih? Setiap ketemu sama aku selalu aja ngatain aku mirip monyet. Padahal aku tuh nggak mirip monyet loh Tante.
Nggak mirip dari mananya sih? Orang mirip banget loh Cika. Makanya kamu tuh sering-sering ngaca deh. Astagfirullahaladzim. Bu, Bapak kan sudah bilang untuk berhenti menghina dan ngatain anaknya Bu Darmi. Kenapa sih Ibu itu masih lakukan hal itu? Iya gimana Pak, Ibu nggak tahan. Soalnya emang semirip itu sih Cika sama si monyet. Cika, coba dong kamu ngomong kayak monyet. Kayaknya bisa deh. Hahaha. Nggak bisa Tante. Tante Indri jahat. Awas aja loh, nanti anak Tante yang malah mirip monyet. Kurang ajar kamu ya. Jangan pergi, berani-beraninya ngomong kayak begitu. Udah Bu, udah. Jangan dikejar ataupun marah-marah. Itu juga kan salah Ibu yang sudah ngatain dia duluan. Bapak kok malah jadi nyalain Ibu sih? Ibu sebel tahu Pak. Duh Pak, perut Ibu mulus banget. Astagfirullah Pak, ketuban Ibu pecah. Waduh, berarti ini udah waktunya melahirkan Bu. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke rumah sakit. Pak Dava pun segera membawa istrinya ke rumah sakit. Namun karena ada beberapa masalah, istrinya Pak Dava tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi harus sesar. Duh Pak, perut Ibu rasanya kram banget. Loh, kok perut Ibu udah kempes Pak? Alhamdulillah, akhirnya Ibu itu siuman juga. Dan Ibu itu perutnya kempes karena kan udah melahirkan Bu. Ibu ini gimana sih? Bisa-bisanya Ibu itu lupa. Iya ya, Ibu kelupaan. Soalnya kan ngelahirinnya sesar bukan normal. Ngomong-ngomong gimana Pak anak kita? Sehat kan Pak? Iya Bu, sehat. Tapi Apa Pak? Mana sini? Coba Ibu mau lihat anak kita. Loh Pak, anak kita kok mirip monyet? iya Bu, Bapak juga nggak tahu kenapa anak kita itu mirip monyet. Apa jangan-jangan semua ini azab ya Bu? Karena Ibu itu kan suka banget ngatain anaknya Bu Darmi yang mirip monyet. Gak mungkin lah Pak. Ini cuman mimpi kan? Pak, bangunin Ibu dong. Ibu gak mungkin Pak punya anak mirip monyet. Ini bukan mirip Bu, ini kenyataan. Kalau anak kita itu memang mirip monyet, Ibu itu harus terima itu. Inilah Bu akibatnya. Ya, Ibu itu sudah ngomongin anaknya orang lain. Enggak Pak, ini semua bohong. Ibu gak percaya. Pada akhirnya Bu Indri pun harus menderita dan menahan malu karena anak yang ia lahirkan sangat mirip dengan monyet.